Ini kalau kita lihat detail ya, makam ini memang makam yang saya perhatikan bener-bener makam yang sudah kuno banget, teman. Lihat dari batu-batunya ya. Astagfirullah, ada suara. Halo? Ada suara loh. Ya Allah, mengkorok aku, teman. Aku lagi mereview ini ya, saya mendengar suara dari situ loh. Suara apa, Bang? Suara sapaan seorang perempuan. Oke teman-teman, ketemu lagi di video Explore Virka. Dan kali ini Virka berada di wilayah Kabupaten Gresik, teman-teman. Saya memasuki lokasi ini sehabis maghrib tepat ya. Karena dari cerita-cerita yang gue dapetin, lokasi ini akan menjadi lebih creepy ketika memasuki transisi waktu, teman-teman. Oke, kita akan melihat ya, sebenarnya lokasi ini apakah seperti yang dicerita-ceritakan. Wow. Jadi makam-makam angker yang akan kita datangi kali ini adalah makam-makam yang tidak beridentitas resmi, teman-teman. Kenapa saya sebut makam-makam yang tidak beridentitas resmi? Karena memang tidak ada catatan sejarah secara pasti dan terkesan lokasi ini terbengkalai, baik tempatnya maupun sumber sejarahnya. Kalau kita cari-cari informasi tentang lokasi ini ya, memang sangat minim sekali kita dapatkan di Google, teman-teman. Wow. Ini makam umum ya. Tujuan kita yang berada di sana, teman-teman. Jadi kali ini Virka berada di wilayah Desa Karangkering, Gresik, Jawa Timur. Di sini tuh ada makam keramat, makam angker yang disebutnya makam Mbah Songo, teman-teman. Siapa sih Mbah Songo tersebut? Meskipun kita sangat minim ya mendapatkan informasi itu di Google, namun setidaknya kita mendapatkan informasi cerita dari warga masyarakat. Bahwasanya makam Mbah Songo ini merupakan cucu ya dari Mbah Beluk, di mana Mbah Beluk ini merupakan cicit dari Kanjeng Sunan Giri, teman-teman. Jadi makam-makam yang berada di sini itu diceritakan ya masih ada kaitan dengan keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Namun di sisi lain tempat ini ada yang menceritakan, ada yang beropini bahwasanya keberadaan tempat ini ya sengaja ditenggelamkan oleh pemerintah, baik keberadaan makam-makam yang berada di sini ataupun cerita-cerita sejarah yang di tempat ini itu seakan-akan ditutupi, bahkan tidak ada sumber informasi yang jelas, teman-teman, tentang lokasi ini ya. Meskipun di Kabupaten Gresik sendiri terkenal sebagai kota dengan wisata religinya yang banyak banget, namun tempat ini seakan-akan tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan untuk membersihkan lokasi ini ya, itu hanya dari swadaya masyarakat saja. Teman-teman, aku cukup penasaran ya dengan lokasi ini sebenarnya seperti apa yang disebut makam keramat Mbah Songo. Langsung saja ya kita eksekusi explore. Oke teman-teman, sepanjang saya menyorot memang saya perhatikan banyak sekali ya nisan-nisan pada zaman dulu, nisan-nisan kuno yang sebenarnya satu bukit full ini berisi makam lawas semuanya, teman-teman. Yang dari cerita-cerita yang saya dapatkan keseluruhannya ini merupakan pengikut ya dari cucu Mbah Beluk yang semuanya diperistirahatkan di sini ya, ataupun dikubur di sini. Teman-teman, masuk ke lokasi ini lebih terasa horornya, lebih terasa angkernya konon katanya kalau di transisi waktu ya, maghrib dan sekitar itu. Begitu ya, beberapa orang menyebut
kalau ingin eksplor lokasi ini, kalau ingin menjajal lokasi ini seperti apa, disarankan di waktu transisi tersebut, teman-teman. Di depan kita ini ada pohon yang cukup besar ya, dan tinggi menjulang hingga ke sana. Walah, atasnya seperti ini semua ya, teman-teman. Nisan-nisan yang berada di sini, kalau saya perhatikan memang nisan-nisan pada zaman dulu kala banget ya. Oke, kita langsung mendekat ke makamnya saja. Sebenarnya seperti apa? Loh. Nah, ini dia teman-teman yang disebut makam Mbah Songo di depan kita ini ya. Kalau saya sorot, ada makam yang berjumlah 9 berjajar lurus ya, teman-teman. Namun di sini ada satu makam lagi yang nyempil sendiri, aku nggak tahu, karena seluruh makam yang berada di sini itu tidak teridentifikasi ataupun tanpa identitas. Teman-teman, ada yang menyebut ya, keberadaan lokasi ini memang sengaja ditenggelamkan, memang sengaja ditutupi ceritanya entah seperti apa oleh Pemda sendiri ya, nggak tahu alasannya apa. Karena harusnya tempat ini juga mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah setempat. Kalau toh memang makam-makam yang berada di sini masih ada dengan garis keturunan Kanjeng Sunan Giri, di mana Kanjeng Sunan Giri sendiri merupakan salah satu wali songo yang berada di Gresik dan mendapatkan perhatian yang cukup baik ya dari pemerintah setempat, teman-teman, dijadikan sebagai tempat religi. Tempat ini harusnya mendapatkan perhatian yang sama ya. Namun sejauh ini tempat ini seakan-akan terbengkalai dan tidak ada perhatian khususnya, teman-teman. Oke, kita langsung mendekat ya, teman-teman. Sebelum kita ke arah situ, kita salam dulu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebentar teman, aku mundur dulu ya. Saya seperti melihat sekelebat ya, seorang yang tinggi besar, laki-laki, tinggi besar, tidak terlalu tua, beliau memakai mahkota dan memakai baju seperti bangsawan ya pada zaman dulu, teman. Di makam yang paling tengah ya, teman. Di makam yang paling tengah ini ya. Astagfirullah. Merinding, Rek. Ini waktu maghrib ya. Konon katanya waktu-waktu transisi seperti ini, tempat ini horor banget gitu loh. Bahkan di jam-jam segini, ini nggak ada orang yang berani naik ke sini, teman-teman. Pokoknya selepas maghrib itu nggak ada yang berani ke sini loh. Peziarah pun biasanya datang ke sini tuh ya sekitar maghrib ya, asar begitu. Namun setelah di jam-jam segini memang nggak ada yang berani naik ke bukit sini. Aku mungkin halusinasi saja. Aku seperti melihat sosok yang tinggi besar, laki-laki, tidak terlalu tua, sekitar ya paruh baya gitu, teman. Memakai mahkota, berbaju bangsawan, yang seakan-akan sekilas tadi duduk ya di tengah makam yang paling besar itu sendiri. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku merinding, teman. Sebentar saya baca Al-Fatihah dulu ya. La hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, Kulon nuwun, Mbah. Oke, teman-teman. Sedikit saya jelaskan ya, meskipun saya tadi sempat melihat sosok yang nggak tahu, mungkin aku halusinasi saya berada di makam tengah ini. Cerita-cerita dari warga sekitar. Kesembilan makam yang berada di sini merupakan makam dari cucu Mbah Beluk ya, dimana cucu Mbah Beluk tersebut memiliki 8 istri dan 8 istri tersebut kesemuanya dimakamkan di sini ya setelah beliau meninggal dunia. Kemudian yang di tengah ini konon katanya adalah cucu dari Mbah Beluk tersebut, teman-teman. Cucu dari Mbah Beluk, dan Mbah Beluk ini adalah cicit dari Kanjeng Sunan Giri. Konon katanya seperti ini.
Ini kalau kita lihat detail ya, makam ini memang makam yang saya perhatikan bener-bener makam yang sudah kuno banget, teman. Dilihat dari batu-batunya ya. Astagfirullah, ada suara. Halo? Ada suara loh. Ya Allah, mengkorok aku, teman. Aku lagi mereview ini ya, saya mendengar suara dari situ loh. Suara apa, Bang? Suara sapaan seorang perempuan. Suara perempuan ya, jelas ya. Ini teman-teman yang disebut cucu dari cicitnya Mbah Beluk ya, yang dimakamkan di sini. Dan 4 yang berada di samping kiri dari makam tersebut adalah istri-istri dari beliau. Dan 4 makam yang berada di sisi kanan itu juga dari istri-istri beliau. Semuanya dimakamkan di sini. Kemudian teman-teman, ya Allah, kepalaku mulai pusing teman di sini ya. Serius. Amin bangke. Jadi makam-makam yang berada di sekitar sini juga ini merupakan pengawal dan prajurit beliau pada masa zaman dulu ya. Semuanya di sini dimakamkan di sini. Itu banyak banget. Kalau kita masuk ke sana ya, ini semuanya makam-makam tua, teman-teman. Ini makam-makam tua. Kalau teman-teman nggak percaya, di reruntuhan tersebut di dalam sana itu semuanya nisan-nisan tua semuanya. Jadi full bukit di sini itu merupakan full ya makam-makam tua dengan kondisi yang terlantar yang seperti ini, yang tidak teridentifikasi semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah masuki waktu isya, teman. Oke, kita lanjut explore sebentar ya ke beberapa sudut tempat ini. Aku cukup penasaran dengan satu bukit yang berada di sini full. Astagfirullahaladzim. Kaget aku, suara apa itu? Jadi kalau tempat ini disebut sebagai tempat yang sengaja ditenggelamkan, ceritanya sengaja ditenggelamkan keberadaannya oleh pemerintah setempat, sepertinya masuk akal karena keseluruhan tempat ini itu nggak terawat sama sekali, teman-teman. Serius ya. Itu loh, di balik reruntuhan itu semuanya adalah makam-makam tua semuanya, teman-teman. Sepanjang kita sorot ya, banyak nisan-nisan tua yang tidak mendapatkan perhatian khusus gitu loh. Bahkan untuk mencari sumber sejarah ya, cerita sejarah tentang lokasi ini nggak kita dapetin. Ada, namun saya kurang percaya saja ya dengan ulasan-ulasan yang berada di catatan Google beberapa itu, karena tidak dikeluarkan oleh dinas resmi, teman-teman. Oh, di sini makam umum ya, di sini, teman-teman. Ini makam umum. Karena ini dilihat dari nisan-nisannya baru semua ini makam umum. Hingga ke sana ya, makam umum semuanya. Wow. Nah, di sini ini semuanya adalah makam, guys. Bahkan di belakang yang saya pijak ini adalah nisan ya, batu nisan. Nah, itu teman-teman, batu nisan semuanya. Namun tidak terawat ya. Bahkan ini seakan-akan, astagfirullah, ada suara. Seakan-akan ini menjadi tempat yang tidak memiliki arti. Bahkan nggak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat ya. Harusnya tempat ini sekali lagi mendapatkan perhatian dari astagfirullahaladzim. Harusnya mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Aku bolak-balik mendengar suara aneh, teman-teman, dari sekitar lokasi ini ya. Allah. Tinggi banget ini. Ya Allah, ini makam semuanya loh di bawah kita ini, guys. Loh. Ya Allah, loh ini loh. Astagfirullahaladzim. London. Astagfirullahaladzim. Kita langkai saja, teman. Gila lokasi ini. Makam semuanya di sini, guys.
Jadi kondisinya yang seperti ini, teman-teman, sangat disayangkan ya. Dengan kondisi yang seperti ini, tempat ini menjadi terbengkalai, guys. Saya sengaja explore di jam segini karena konon kata warga masyarakat, setelah maghrib transisi waktu itu konon katanya menjadi waktu-waktu yang paling angker di tempat ini, teman-teman. Jadi aku explore-nya di jam segini ya. Oke, sekali lagi kita melihat dengan mendekat, teman-teman. Oh, di sana juga ada makamnya ternyata ya. Kita tadi nggak sempat melihat ke sini. Di sini ya. Ya Allah. Ini bukit penuh dengan makam-makam lawas, teman-teman, sebenarnya ya. Seperti ini. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini karena sebentar lagi masuki adzan Isya, teman-teman. Gila, explore di jam segini juga merinding banget ya. Aku tadi mendengar suara perempuan dari situ, teman-teman. Dan tadi aku sekilas melihat sosok bangsawan ya di atas makam besar itu. Oke, kita keluar saja. Dibilang keren, lokasi ini keren. Namun untuk explore lebih jauh lagi sepertinya kita terbatas waktu, terbentur waktu, teman-teman. Jelas ya, aku tadi seperti mendengar bisikan perempuan yang gak jelas persis di belakangku gitu loh. Namun saya akan explore saja karena sebentar lagi mendekati waktu Isya, teman-teman. Karena ya seperti yang udah aku jelasin, aku explore lokasi ini disarankan oleh orang terdekat situ kalau berani masuk itu setelah maghrib ataupun pas maghrib gitu ya. Namun kalau pas maghrib sepertinya nggak pas juga karena adzan maghrib ya. Jadi aku putuskan setelah maghrib aku masuk lokasi ini. Teman-teman, lokasi ini disebut-sebut sebagai lokasi ataupun tempat ya yang sengaja ditutupi ceritanya, yang sengaja ditutupi sejarahnya, bahkan ditutupi keberadaan tempatnya oleh pemuda setempat. Kenapa ada cerita seperti itu? Ya karena tempat ini nggak mendapatkan perhatian khusus ya dari pemerintah Kabupaten Gresik sendiri, dimana pemerintah Kabupaten Gresik itu ya biasanya selalu memperhatikan situs-situs bersejarah yang seperti ini. Karena di wilayah Kabupaten Gresik ini banyak sekali ya tempat-tempat wisata religi. Harusnya tempat-tempat ini juga di belakang kita ini juga mendapatkan perhatian yang sama begitu ya, sehingga tidak timbul cerita-cerita yang demikian, teman-teman. Namun setidaknya aku cukup terjawab juga penasaran tentang lokasi ini. Ya, kira-kira seperti itu yang sudah kita explore, teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yuk.